Oke, sekali lagi selamat datang teman-teman di Breakout Room Postgraduate Hokuriku Education Fair 2021. Perkenalkan, saya Alivian Mardika, saya adalah mahasiswa S3 di Kanazawa University. Saya akan memandu acara Breakout Room Postgraduate di Hokuriku Education Fair kali ini. Nah, jadi saya akan sampaikan lagi hari ini, pada session kali ini kita akan ada 4 materi dari masing-masing klaster, yaitu klaster pertama ada klaster medical health, ya, jadi akan di-lead atau dipimpin oleh Mbak Siti Arifah dari Kanazawa University, dan akan ada Mas Yusron yang juga ketua panitia kita Hokuriku Education Fair di medical health. Kemudian materi kedua akan ada dari klaster engineering, di-lead oleh Mbak Desi, ada Mas Rama dan Kang Hari. Kemudian di materi ketiga akan ada pemaparan materi dari klaster manajemen bisnis, economics, politics, and social oleh Mbak Santi ya. Kemudian materi terakhir, materi keempat, akan ada pemaparan materi dari natural science, klaster natural science oleh Mbak Nia dan Mas Aulia. Sesi tanya jawab, teman-teman bisa raise hand, atau dalam penyampaian materi juga teman-teman bisa langsung sampaikan di kolom chat. Nanti saya akan sampaikan dan pemateri akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke pemateri pertama dari klaster medical health, yaitu akan dipimpin oleh Mbak Iva, atau mungkin bisa Mas Yusron yang sudah bersama kita kali ini. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Iva dan Mas Yusron. Monggo Mbak Iva. Suaranya belum keluar Mbak. Atau mungkin Kanazawa University, program doktoral. Jadi untuk materi pertama dari cluster medical and health, saya akan memperkenalkan dua universitas, yaitu Kanazawa University dan Niigata University. Next. Nah, jadi yang pertama adalah Niigata University. Jadi ini adalah Graduate School of Medical and Dental Sciences. Jadi kedokteran dan kedokteran gigi. Oke. Ya, Niigata University sendiri bisa dilihat lokasinya ada di barat Jepang, itu sekitar 2 jam dari Tokyo. Terus ada 2 kampus utama, kampus Asahimachi yang membawahi program medisin, kedokteran gigi, keperawatan dan kesehatan, serta kampus Ikarashi yang membawahi program engineering, natural science, ekonomi, dan sosial. Jadi kalau di bidang medical and health sendiri, Niigata University ini terkenal dengan dentistry and oral medicine. Selain itu bidang neuroscience-nya juga cukup berkembang. Terus saat ini ada 4 orang Indonesia yang sedang studi di sini. Next. Yang pertama, Mas Reza Kurniawan Arta. Jadi Mas Reza adalah mahasiswa tahun kedua di PhD Departemen Psikiatri. Jadi dia fokus studinya adalah di spektrum di bidang autisme dan skizofrenia. Next. Yang kedua ada Mas Yusran. Mas Yusran ada sama-sama S3 tahun kedua di Brain Research Institute. Jadi Mas Yusran fokus utamanya di genetik molekuler dari penyakit neurodegeneratif, utamanya demensia. Next.
Terus Mbak Pinta. Jadi Mbak Pinta adalah mahasiswa S3 tahun pertama di Niigata juga. Jadi topik risetnya lebih adalah oral dental dan oral medicine. Pinta sendiri programnya adalah joint program antara Niigata University dan FKG UI. Jadi nanti beliau akan studi di dua universitas tersebut. Next. Terus ada Desak Nyoman atau yang akrab disapa Tria, saat ini sedang postdoctoral fellowship di Departemen Bakteriologi. Jadi topik utama riset beliau adalah tentang penyakit mikobakterial dan tuberkulosis. Next. Jadi kalau di Niigata, plusnya adalah biaya hidupnya murah. Jadi kalau bisa dilihat di sini, rata-rata sewa rumah, sewa apartemen itu jauh lebih murah dibanding dengan kota-kota besar seperti Tokyo. Selain itu, Niigata juga cocok untuk teman-teman yang suka traveling karena banyak spot wisata, apalagi di musim dingin. Misalnya salju, ski atau snowboard, terus ada resort, onsen, terus Niigata juga terkenal dengan nasi dan makanan lautnya. Next. Nah, yang kedua dari Kanazawa University. Jadi kalau di Kanazawa University ada 2 graduate school di Medical and Health. Yang pertama itu Graduate School of Medical Sciences. Yang kedua ada Advanced Preventive Medical Science. Jadi ini adalah program gabungan antara Kanazawa, Nagasaki, dan Chiba University. Next. Jadi kalau Kanazawa University sendiri ini adalah universitas nasional yang lokasinya di Prefektur Ishikawa. Salah satu universitas yang bagus di Jepang juga. Terus ada 2 kampus utama. Yang di atas yang warna merah itu adalah kampus Kakuma. Di situ ada Fakultas Human and Social Science, terus Science and Engineering, dan divisi farmasi dari Medical, Pharmaceutical, dan Health Sciences. Terus yang di bawah, yang warna kuning itu adalah kampus kedua, Takaramachi Suruma. Dia membawahi bidang kedokteran dan kesehatan. Next. Kalau ini saya sekarang saat ini S3 tahun pertama di Department of Global Infectious Disease. Fokus studinya di parasitologi, jadi saya meneliti tentang screening molekuler dari parasit-parasit baik yang patogen maupun non-patogenik. Next. Ya. Kanazawa sama lokasinya di barat Jepang. Jadi sekitar 2 jam dari Tokyo dengan Shinkansen dan dari Osaka dengan Limited Express Train. Jadi kalau Kanazawa sendiri dia terkenal sebagai destinasi wisata untuk turis-turis Jepang. Selain itu terkenal juga dengan seafood-nya dan gold leaf. Next. Terus kalau tinggal sebagai mahasiswa tentunya ada plus dan minusnya. Tapi ini tergantung perspektif sih. Kalau plusnya menurut saya banyak siswa asing, jadi bisa memperluas pergaulan. Terus tentunya sama Niigata tadi, living cost-nya lebih murah jika dibandingkan dengan kota-kota besar. Terus ada asrama, dan size kotanya nggak terlalu besar, jadi gampang kemana-mana, tapi nggak ramai banget. Terus kalau minusnya, Kanazawa sendiri itu paling sering hujan di Jepang. Terus kalau winter, saljunya paling lebat. Terus tempatnya itu banyak tanjakan. Sama Kakuma kampusnya itu lumayan jauh dari kota. Dan kalau public transport adanya cuma bus. Next. Oke. Jadi terakhir, jadi menurut saya postgrad di area Hokuriku itu cocok bagus karena banyak high quality education. Jadi pendidikannya kualitasnya bagus dengan living cost yang lebih murah. Terus cocok untuk teman-teman yang suka jalan-jalan
dan suka sama seafood. Dan lokasinya yang ada di tengah Pulau Honshu itu bikin yang suka jalan-jalan gampang. Oke, that's all. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Iva dan Mas Yusron atas materinya yang luar biasa ini dari teman-teman Medical and Health ya, cluster. Nah, ini langsung ada pertanyaan ini. Dari Mas Irfan Apriliawan ya. Ini mau tanya minta tips dan triks untuk lolos Max, kemudian hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk pendaftarannya. Terima kasih. Nah, mungkin bisa cerita ini Mbak Iva sama Mas Yusron. Mungkin Mas Yusron, beasiswanya apa Mas? Aku Max. Max juga ya. Nah, Ya. mungkin bisa cerita nih salah satu mungkin Mbak Iva dulu ya. Silakan. Bagaimana tips dan triknya ini? Kalau saya Max-nya, jadi Max kan ada dua grup ya, University Recommendation sama Government Recommendation. Jadi kalau saya di University Recommendation, jadi kemarin prosesnya daftar ke univnya dulu. Jadi kita ngehubungin profesornya, terus setelah profesornya ACC, kita akan dinominasikan untuk dapat Max sama kampus kita. Jadi kalau government kan kita harus daftar dulu ke kementerian, baru di ACC. Kalau university kita daftarnya ke kampus. Jadi setelah dapat LOA dari profesor, langsung kampusnya yang nominasikan kita, bukan kita yang ngurus lagi kayak gitu. Kalau saya. Kalau saya jadi sama. yang penting sebenarnya, yang penting kalau saya dilengkapin berkasnya sesuai kampus masing-masing, dan yang paling penting sih dapat LOA dari senseinya. Mungkin ada mau ditambahkan dari Mas Yusron? Mas Yusron mungkin. Iya, terus buat ini research proposal sesuai minatnya masing-masing. Jadi nanti untuk Max, untuk university maupun G2G nanti akan ada interview tentang research proposal. Nanti di situ yang akan ditanya-tanyain tentang kenapa harus di Jepang dan bagaimana usahanya kita untuk kuliah di Jepang. Itu aja sih. Jadi diperkuat di berkas dan proposal. Setuju. Oke, terima kasih Mbak Iva dan Mas Yusron. Jadi poin kenapa penelitiannya itu harus dilaksanakan di Jepang tuh sangat penting ya? Betul, setuju. Jadi lebih ke kenapa penelitian itu harus di Jepang dan bukan di Indonesia, itu menurut saya jadi poin yang penting yang dipertimbangkan sama Max. Terima kasih. Terima kasih Mas Irfan atas pertanyaannya. Ini ada berikutnya dari Mbak Faiz ya, atau Mas Faiz ini. Mbak Iva, susah nggak dapat LOA di program doktoral? Ada tips dan triknya nggak untuk dapat LOA-nya? Nah itu gimana Mbak Iva ini? Kalau saya susah, gimana ya? Kalau saya yang penting sih nggak nyerah sih. Kalau misalnya biasanya kan kalau U to U ya, kalau University Recommendation kita hubungi senseinya dulu. Jadi jangan nyerah kalau udah ditolak satu orang, terus hubungin aja yang lain kayak. Jadi biasanya di list aja dulu dari awal bidang yang ingin digeluti apa, terus sensei yang profesor yang bersama bidangnya itu apa, terus nanti di email aja. Jadi kalau misalnya nggak dibalas emailnya atau ditolak, ya udah email aja lagi yang lain. Kayak gitu sih kalau saya. Terus kalau misalnya di health science, kalau di program saya di kampus saya nggak harus S2, jadi saya selesai. Tapi harus ada 16 tahun sekolah kalau di kampus saya. Jadi dia udah memenuhi 16 tahun pendidikan. Jadi nggak harus S1 dan S2. Jadi kalau misalnya ada yang S1 terus ada program profesinya dan genap 16 tahun, itu udah bisa apply ke doktoral langsung.
Iya, betul-betul. Sama juga di Niigata juga gitu. Jadi mahasiswa yang dokter atau dokter gigi boleh langsung ambil S3 di sini. Nggak perlu nunggu ambil S2 S2 dulu. Oke, terima kasih Mbak Iva dan Mas Yusron. Mungkin satu lagi ya pertanyaan karena ini waktunya ini. Nanti yang lainnya kita simpan dulu nanti. Kalau masih ada waktu kita jawab lagi. Berikutnya itu apakah makes you to you harus ada jalur kerjasama nih antara Universitas Indonesia dan di Jepang? Maksudnya apakah bisa kalau misalkan memang sebelumnya belum ada, kita apply untuk you to you gitu? Gimana? Silakan. Sepengetahuan saya bisa, tapi kalau di kasus saya emang udah ada kerjasama kampus saya, kampus S1 saya sama kampus saya yang sekarang. Tapi ada juga beberapa teman pengalaman yang apply tanpa prior student sebelumnya, jadi nggak ada siswa yang di kampus itu sebelumnya, dan senseinya diterima sih. Jadi menurut saya nggak harus ada kerjasama, yang penting pas hubungi senseinya dan misalnya di interview itu cocok minatnya. Untuk Mas Yusron bagaimana? Itu juga ya? Saya mahasiswa pertama Indonesia di labku maupun di universitasku juga sama. Jadi awalnya belum ada kerjasama, pas saya masuk sudah kerjasama. Begitu juga dengan ini saudara Mbak Pinta juga mungkin sama. Jadi belum ada masa pertama ya di FKUI. Baik, terima kasih Mas Yusron dan Mbak Iva. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab. Mungkin nanti kita jawab ketika ada waktu ya di akhir sesi postgraduate ini. Nah, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Mbak Iva dan Mas Yusron. Kita akan langsung lanjut ke sesi berikutnya ya, sesi kedua yaitu materi di cluster engineering yang akan di-lead oleh Mbak Desi, Mas Rama, dan Kang Hari. Pada Mbak Desi, Mas Rama, dan Kang Hari, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Fian. Selamat siang, selamat sore, dan selamat datang di Hokuriku Education Fair Cluster Engineering. Saya Desi, mewakili teman-teman di Hokuriku, ingin menyampaikan informasi tentang Graduate School of Engineering yang ada di wilayah Hokuriku. Ini ada peta Hokuriku, meliputi Prefektur Niigata, Toyama, Ishikawa, dan Fukui. Lalu di Niigata sendiri untuk Graduate School of Engineering-nya ada Niigata University of Technology, Niigata University, dan di Toyama ada University of Toyama, Toyama Prefectural University. Di Ishikawa ada Ishikawa Prefectural University, dan Advanced Institute of Science and Technology, dan Kanazawa University. Lalu di Fukui ada University of Fukui dan Fukui Prefectural University. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa profil dari Graduate School of Engineering dari beberapa universitas yang saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama saya langsung ke bidang tekniknya ya, langsung ke Graduate School of Engineering-nya yang di tempat saya belajar, yaitu di Toyama Prefectural University, yang mempunyai 5 departemen, yaitu Department of Mechanical System Engineering, Department of Intelligent Robotics, Department of Electronics and Information Engineering, Department of Environmental and Social Infrastructure Engineering, dan Department of Biotechnological and Pharmaceutical Engineering. Ini adalah departemen di mana saya belajar. Dan di departemen saya, di lab-nya itu Microbial Engineering Laboratory,
topik risetnya adalah investigasi senyawa baru sebagai kandidat obat dari mikroorganisme, terutama dari Actinomyces, bakteri, dan jamur. Jadi kami memfermentasi bakteri dan mikroorganisme, kemudian ekstraksi dan pemurnian untuk mendapatkan senyawa murni dan menentukan senyawa struktur senyawanya dengan NMR, UV, IR, lalu diuji bioaktivitasnya. Lalu untuk masuk ke TPU ada beberapa jalur, maksudnya dan beasiswanya bisa dengan jalur beasiswa karena kita ingin mendapatkan beasiswa, gitu kan biasanya kita nyari-nyari univ dulu kan. Ini bisa juga seperti Max atau ada beasiswa khusus di Toyama, yaitu ada Toyama International Student Perpetual Scholarship. Ada juga bisa lewat jalur mandiri, maksudnya kita mau masuk ke univ itu belum ada beasiswa, jadi kita mau mencari beasiswanya itu ketika kita sudah masuk ke universitasnya, seperti ada beasiswa Rotary Yoneyama dan Nakajima dan sebagainya. Setelah nanti kita daftar, nanti akan ada tes masuk, biasanya dengan wawancara. Lalu untuk bahasa perkuliahan di tempat kami, di TPU, itu untuk masternya full bahasa Jepang. Tapi untuk teman-teman nanti yang belum bisa bahasa Jepang atau bahasa Jepangnya masih minim, akan ada kelas bahasa untuk semester awalnya, dan jika masih kurang nanti bisa request ke universitas untuk memperpanjangnya. Dan untuk doktoral ini nggak ada kuliah sama sekali, jadi full penelitian dari awal sampai akhir. Jadi bahasanya yang digunakan ya bahasa Inggris atau bahasa Jepang kalau bisa, gitu. Kemudian TPU mempunyai kerjasama dengan universitas di Indonesia seperti Universitas Tadulako di Palu, Undip, dan UI. Meskipun spesifikasi kerjasamanya tidak disebutkan, tapi biasanya kalau ada kerjasama itu akan lebih menguntungkan gitu, karena ada teman saya dulu kalau mau masuk univ yang belum ada kerjasamanya dia ditolak gitu karena belum ada kerjasama. Jadi ada pengalaman seperti itu. Oke, ada di TPU ada 4 pelajar Indonesia, saya sendiri sebagai PhD candidate tahun ketiga, kemudian di departemen yang sama ada Kak Feviana M. Amin, lalu ada Kak Andi Prakosos, ini adalah Ketua PPI-nya Toyama di Department of Environmental and Social Infrastructure Engineering. Lalu ada Kak Alvin Junaidi, mahasiswa master tahun pertama di Department of Intellectual Property. Selain TPU, di Toyama ada Graduate School of Science and Engineering di University of Toyama yang mempunyai beberapa program graduate school, nanti bisa di homepage-nya. Lalu kita ke Prefektur Niigata. Di Niigata ada Niigata University dengan Faculty of Engineering. Lalu ini adalah list dari master dan doctoral programnya dengan special course-nya ada Advanced Material Science and Technology, Electrical and Information Engineering, dan Environmental Science and Engineering and Technology. Di sana ada Kak Dwi Prananto yang sebagai Special Appointed Assistant Professor di Material Science Program dengan topik risetnya Nuclear Magnetic Resonance atau NMR yang memanfaatkan perputaran inti atom untuk mengindrakan suatu benda. Di sini bisa digunakan untuk pengembangan magnetic resonance imaging atau MRI. Biasanya kita lihat alat ini digunakan untuk mendeteksi kelainan yang ada di tubuh kita. Gitu. Selain itu, ada juga mesin NMR-nya. Ini yang mempunyai magnet superkonduktor dari 9.4 Tesla yang digunakan untuk penginderaan suatu kristal zat padat. Untuk lebih lengkapnya nanti tanya ke Pak Dwi Prananto. Selain itu ada Nagaoka University of Technology. Nah ini dia karakteristik dari NUT.
merupakan satu-satunya universitas di Jepang yang ditunjuk oleh PBB sebagai promotor of Sustainable Development Goals number 9, yaitu Industry, Innovation, and Infrastructure. Lalu NGT juga spesialis dalam sains dan engineering-nya di Jepang, lalu lingkungannya sangat tinggi akan keanekaragaman budaya karena ada mahasiswa dari banyak negara di sana. Lingkungannya kayak di ITB di Indonesia itu, dan lingkungan yang sangat tenang dan damai, cocok untuk belajar ya. Terus untuk pendatang baru di musim dingin nanti akan mengalami extreme snow, tapi kalau di musim panas daerah ini akan lebih dingin dibandingkan dengan daerah yang lain. Dan untuk teman-teman yang muslim, kampusnya ini muslim friendly karena ada musolanya di kampus. Dan ini program graduate school untuk bidang teknik, ada master dan doktor serta program lain, dan ada beberapa mahasiswa Indonesia yang ada di departemen atau program yang diwarnai merah ini ya. Nah ini adalah ada Kak Muhammad Hawari, ada Kak Iwayan, Kak Fauzia Hanum, Kak Irvin Mardongan, lalu ada Kak Karis Ramah, ada Kak Hasmira, Kak Malvin, dan Kak Franklin Tansir. Nah jadi gimana kalau tertarik dengan NGT bisa dicek di homepage-nya NGT, atau kalau masih bingung bisa cari kakak-kakak di atas untuk sosial medianya dan kontak kita. Oke, kita ke Prefektur Ishikawa. Ada Kanazawa University dengan Graduate School of Natural Science and Technology. Nanti di website utamanya ada di website NST Kanazawa. Di sana akan ada informasi tentang beasiswa dan cara masuk sana. Misalnya ada nanti ke Electrical Engineering dan Computer Science Program. Jika diklik nanti akan ada daftar laboratoriumnya seperti yang ada di CEECS. Dan di sana ada Kak Hari Purnama di Information Security Lab yang belajar tentang cryptography dan privacy preserving, dan seperti yang ada di gambar ini, gambaran penelitiannya, nanti bisa tanya-tanya lebih jelas ke Kak Hari. Nah, seperti itu tadi, ada universitas-universitas yang di Hokuriku di bidang engineering. Jadi kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin informasi lebih lanjut, bisa follow dari sosial media yang ada di slide ini ya, dan Hokuriku with you. Terima kasih sudah join. Oke, terima kasih kepada Mbak Desi dan tim ya ini, dan ada Kang Hari, ada Mas Rama juga. Nah ini silakan teman-teman yang mau tanya bisa raise hand atau bisa lewat chat. Ini saya langsung bacakan saja yang dari chat. Ada dari ini yang di sesi ini dulu ya, nanti kalau yang sesi sebelumnya nanti kita di akhir kalau masih ada waktu kita susulkan. Ada pertanyaan ini untuk yang informasi program studi ekonomi ini nanti ya di sesi ketiga insya Allah kita akan ada untuk program studi ekonomi, sosial, dan politik ya nanti oleh sama Mbak Santi. Kemudian ini ada dari Mbak Maria ya mau tanya, di Niigata University apakah ada fasilitas musola seperti di NUT? Jika tidak tersedia biasanya di mana sholatnya untuk mahasiswa muslim? Nah, bagaimana untuk Mbak Desi ini? Silakan. Mas Ramadan kalau bisa. Ya, mungkin yang ada di Niigata University, Kak Dwi Prananto. Mas Dwi ada. Mas Dwi. Oh ya, Mas Yusran. Ya, halo, bisa dengar saya? Oh ya, Mas Dwi ya, silakan Mas Dwi. Ya, kalau untuk di Niigata University yang di Ikarashi kampus, musola tidak ada di sini. Cuma di sini ada masjid, itu jaraknya sekitar 1,5 kilometer dari kampus. Jadi kalau mau jalan bisa
sekitar 15 menit lah dari kampus. Kalau di kampusnya sendiri, kalau untuk saya, kita bisa izin ke sensei ya, untuk ibadah itu. Jadi biasanya sensei akan mengizinkan kita untuk melaksanakan ibadah. Misalnya kalau ada ruang kosong di lab, itu bisa kita gunakan tergantung dari izin dari senseinya. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih Mas. Kalau di SMA ada musola. Ada. Ada musola karena jarak antara ASMAC kampus dengan Ikarasi cukup jauh, 8 km. Jadi kampus di ASMAC disediain musola. Kalau di ASMAC, kampus ASMAC ya, kalau yang Ikarasi dekat masjid, jadi bisa ke masjid. Kalau mau ke masjid atau bisa izinnya. Ya, jadi gitu. Mungkin kalau untuk sholat ya, kalau misal, ya, insya Allah kalau di Jepang ini orang-orangnya terbuka ya untuk sholat gitu. Biasanya kalau izin kita dibolehkan gitu, karena ibadah gitu kan. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Mas Mizan ya, Mizan Syahroni. Apakah untuk pelajar yang berasal dari Indonesia ada asrama khusus atau tidak? Dan pertama kali yang dirasakan ketika tinggal di Jepang itu bagaimana? Apakah mengalami culture shock? Nah, silakan Mbak Desi mungkin. Kalau asrama itu tergantung universitasnya ya. Kalau di tempat saya di CPU itu nggak ada asrama khususnya kayak apa ya, yang dari kampus itu nggak ada. Jadi kita tinggal di namanya apartemen ya, tapi bukan kayak apartemen kayak di Indonesia, kayak kos kontrakan lah gitu. Di sini itu kita nyari sendiri, tapi beberapa universitas juga ada yang menyediakan asrama sendiri khusus untuk mahasiswa, dan biasanya itu nanti akan ada periodenya gitu, kayak setahun atau hanya setengah tahun gitu, kemudian diminta nyari kontrakan atau kos-kosan sendiri. Pertama kali di Jepang, saya dulu sebelumnya sudah di Jepang juga, sebelum di Toyama ini. Tapi dulu pas awalnya saya di Okinawa ya, Okinawa itu kayak nggak Jepang gitu sih sebenarnya dulu. Jadi kayak apa ya, nggak terlalu culture shock banget untuk di sini. Dan karena saya juga suka Jepang ya sebelumnya, di Indonesia suka makan makanan Jepang, suka ikut kayak acara di Jepangan gitu. Jadinya ya sedikit ada bayangan gitu di sini, jadi nggak terlalu ekstrim banget sih untuk kalau budayanya atau makannya gitu. Paling itu saja sih. Kalau untuk Muslim juga untuk makanan halal dan haramnya itu aja sih paling yang kita perlu perhatikan gitu. Kadang-kadang ya masih mau makan itu aduh mikir dulu ini halal atau haram ya gitu, misalnya beli. Saya pribadi sih nggak ada masalah tentang culture shock atau yang lainnya. Oke, terima kasih kepada Mbak Desi. Ya, mungkin langsung lanjut aja ya ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Mas Abdurrahman. Nah, ini mau tanya untuk master degree, topik risetnya ngikutin project dari sensei atau kita bisa membawa proposal sendiri? Nah, ini silakan. Mungkin atau bisa aja ya, doktoral juga ini. Iya. Kang Hari mungkin yang sudah bergabung nih, Kang Hari. Oh iya, sudah. Silakan Kang, mungkin ada pengalaman proposalnya bagaimana? Apakah mengikuti sensei atau bisa mengajukan sendiri? Ini nanyanya soalnya master ya, tapi saya nggak tahu kalau yang master. Biasanya sih waktu awal ngajuin itu kita yang ngajuin. Kita mau apa? Tapi emang disesuaikan dulu sih, baca-baca dulu senseinya itu research-nya di bidang apa. Nah, kira-kira kita mau mengajukan topik dari yang sensei suka itu apa? Kan karena kita milih tuh pasti yang sesuai dengan bidang kita ya. Itu aja dulu. Walaupun nanti biasanya setelah udah kuliah nanti diarahin sensei lagi gitu. Tapi untuk ngajuin mah
Biasanya sensei itu ngelihat gimana cara kita merumuskan masalah, gimana cara kita menghipotesis kira-kira kemungkinan solusinya itu seperti ini. Lihat dari sananya sih. Sama nanti dari interview, gimana kita emang ngerti dan pede dengan apa yang kita presentasiin. Itu aja sih. Oke, terima kasih Kang Hari. Mungkin kalau master, saya juga pernah mengalami master ya. Jadi dan kebetulan saya tambahin ya. Jadi masternya dulu itu berbeda dengan S1 saya. Jadi saya S1 fisika, cuman masternya di Kanazawa University itu lebih ke matematik. Nah, itu kan ya dalam satu rumpun sih, tapi beda. Kebetulan topiknya juga baru, jadi saya ngikutin sensei gitu. Jadi dengan harapan nanti lolosnya tuh kemungkinannya besar gitu. Jadi karena tadi ya menyesuaikan sensei supaya chance untuk kita lolos tuh besar gitu. Jadi menurut saya disesuaikan aja. Jadi senseinya topiknya apa, atau kalau teman-teman mau mengajukan topik, ya cari sensei yang memang sama gitu topiknya. Nah kayak gitu ya. Kalau memang teman-teman ingin mengajukan proposal sendiri, kira-kira cocoknya dengan sensei yang mana, karena dalam keberjalanannya kita memang harus menyesuaikan sensei di situ. Oke, mungkin itu ya. Nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Kak mau nanya, untuk di Kanazawa University itu lab yang saya tuju dibimbing oleh asisten profesor, namun apakah biasanya lab-lab di kampus selalu menampung mahasiswa untuk melakukan penelitian setiap tahunnya? Berarti gimana ini pertanyaannya? Ya, jadi dibimbing oleh asisten profesor. Namun, apakah selalu menampung mahasiswa melakukan penelitian setiap tahunnya? Kayaknya tiap hari ada ya, Kang. Mungkin Kang Hari gimana? Asisten profesor atau profesor nih Kang Hari di bimbingnya? Kalau saya sengaja milihnya profesor. Saya sengaja milihnya profesor. Cuman poinnya gini, kalau misalnya kita pengen kayak tadi ya, di Kanazawa itu ada link-link, ada divisinya, bahkan ketika kita klik divisi itu udah langsung lab-labnya, bukan lab-labnya, bahkan riset-risetnya profesornya siapa aja itu udah detail ada, dan link ketika kita ngeklik profesor tuh udah langsung ada labnya dan apa-apanya di sana. Nah, poin pertama adalah kita ngelihat mana yang kita suka di situ. Yang kedua adalah langsung email senseinya. Karena kalau di Kanazawa tuh ada dua cara masuk. Ada dua cara masuk waktu, tapi tahun ini enggak ya, tahun lalu. Ada yang memang kita nggak boleh ngubungin dulu senseinya, itu skema yang pertama. Yang skema yang kedua tuh ada yang memang kita harus ngubungin dulu senseinya. Jadi silakan nanti lihat di admission-nya, di situ ada list beasiswanya, dan masing-masing beasiswa itu punya kriteria sendiri. Baru nanti kalau udah ngemail, nanya-nanya ke senseinya. Kira-kira nerima enggak gitu. Saya tertarik sama senseinya, saya ngelihat kayak gini penelitian sensei dan saya tertarik untuk meneliti ini, misalnya seperti itu. Mungkin itu aja. Jadi nanya langsung ke senseinya. Biasanya sih tergantung senseinya juga ya. Ada yang emang tiap tahun, ada yang emang lagi nggak buka gitu ya. Ada yang emang lagi buka. Intinya mah ngubungin langsung senseinya, nanya langsung via email, nanya langsung apakah nerima atau enggak. Kak, mau nambahin, berarti pas nanya itu nggak harus bawa proposal risetnya kan ya? Sebaiknya ya, kita udah kebayang, minimal bukan proposal dulu ya. Senseinya neliti ini, sebenarnya saya tertarik ini, sensei gini gitu ya. Nanti paling senseinya ya sok, kalau bisa kamu segera kirim proposal risetnya, baru kayak gitu. Baru nanti kita kirim lagi. Biasanya kalau udah ada email balasan dari sensei, berarti senseinya emang ya minimal udah tertarik gitu. Dan kita sebaiknya as soon as possible langsung bikin proposal. Bahkan saya itu S1 fisika, S2 sains komputasi, sekarang di information security. Jadi semuanya beda. Jadi saya udah bilang ke sensei, saya nggak punya background apa-apa sensei, cuman saya tertarik sama buka-buka web sensei, dan saya tertarik sama topik ini, dan saya kayaknya kepikiran untuk bikin riset kayak gini karena menarik kayak gini gitu. Seperti itu. Baru nanti paling diminta mana proposal risetnya. Baru nanti di situ diskusi deal-dealan sama sensei. Begitu. Ya, baik. Terima kasih Kang Hari. Ya, saya juga menambahkan ya. Jadi
karena lintas jurusan juga dulu saya nggak langsung diterima riset proposalnya itu. Cuman kayaknya mungkin Sensei lagi cari orang ya dulu tuh. Jadi saya tuh sampai 11 kali ada revisi itu riset proposal sebelum saya kirim ke aplikasi Max itu ya. Jadi memang banyak jalan lah menuju ini beasiswa ya atau menuju studi. Kalau teman-teman punya tekad, lanjut aja jalan. Insya Allah nanti ada jalan. Oke, ini karena sudah menunjukkan pukul 5 ya di sini atau jam 3 di Indonesia, kita langsung lanjut ke materi berikutnya saja ya. Teman-teman yang belum terjawab, seperti biasa, saya ingatkan lagi untuk follow sosial media kita, nanti akan kita jawab di sosial media di ppi.korda.hokuriku, atau nanti juga kalau masih ada waktu di akhir, kita akan jawab lagi, kita akan up lagi pertanyaannya. Oke, kita langsung lanjut ke materi ketiga, yaitu yang ditunggu-tunggu ini, Economics, Politics, Social, Social Science dari Mbak Santi. Silakan, bisa turun tempat dipersilahkan untuk sharing. Selamat sore semuanya. Minasan, saya Santi mewakili Cluster Management Business and Economics. Politik and sosial juga, cuma karena saya mahasiswa MBA, mungkin saya jelaskannya lebih ke manajemen and bisnisnya. Saya adalah salah satu mahasiswa MBA student di International University of Japan di Niigata Prefecture. Untuk kita mengenal lebih dekat IUJs itu seperti apa sih, kita cek dulu video ini ya. Ini memang suaranya tidak terdengar ya, Mbak? Oh, suaranya nggak kedengaran ya? Bentar, kita ulangi lagi ya. Kayaknya pas share screen-nya yang share. Oh iya, share sound-nya enggak ya. I chose IUJ because of the multicultural environment. IUJ is where the world gathers, so it was a no-brainer for me. Is that you have small class sizes, and this allows you professors and students to really interact closely, which is for me a great experience, so you can bring in your ideas in the class. Smoother classes, for sure I learned a lot.
but I feel I learned more since the life here. Especially in a dormitory, we live together with international students. If you want to work for multinational corporations or international organizations like UN or IMF or World Bank, studying here at IJ is really very good because you get to meet people from over 30 countries. They will be your classmate, your group mate, or your teammate, and working with them is fun, at the same time frustrating, but that's good exercise for your work. Ya, jadi itu sekilas IUJ seperti apa. Jadi kita lokasinya di Niigata Prefecture, di kota kecil namanya Minami Unumashi. Dan itu untuk daerahnya sendiri itu bukan kota ya, jadi beneran kota kecil, pegunungan, sawah, masih hijau gitu. Jadi karena saya lama kerja di Jakarta, mungkin tiap hari ngadepin macet, jadi pas kesini berasa refreshing gitu. Pemandangannya, suasananya, jadi memang kita fokus belajar gitu. Untuk kampusnya sendiri, kita memang graduate university, jadi kita cuma ada untuk S2 dan S3, nggak ada untuk S1 gitu. Dan semua perkuliahan ini diajarkan dalam bahasa Inggris. Jadi untuk masuk ke IUJ itu nggak harus bisa bahasa Jepang dulu gitu. Tapi meskipun kita bahasa Inggris semua, di IUJ sendiri itu difasilitasi ada kelas belajar bahasa Jepang gitu. Jadi itu dari basic sampai upper intermediate itu ada kelasnya gitu kalau memang mau belajar bahasa Jepang gitu. Nah, untuk programnya sendiri itu kita terbagi dalam dua lingkup besar, GIS-IR sama GIS-IM. GIS-IR itu lebih ke hubungan internasional, GIS-IM lebih ke manajemen. Jadi international relation itu kayak ada hubungan internasional, ada IDP. IDP itu mungkin kayak lebih ke ekonomi studi pembangunan mungkin ya kalau di Indonesia. Terus ada Public Management and Policy Program, dan PhD programnya juga. Kemudian kalau yang manajemen itu ada yang saya ambil Master of Business Administration yang 2 years. Kemudian ada juga yang cuma 1 tahun, itu namanya Intensive MBA. Kemudian ada program baru juga yang lebih ke digitalnya kalau sekarang. Jadi namanya Digital Transformation Program. Dan untuk masing-masing jurusan juga ada PhD-nya. Untuk IG Indonesian Students ini kita lumayan rame gitu. Jadi saat ini ada 17 mahasiswa Indonesia di kampus IUJ yang IUJ itu kampusnya kecil tapi orang Indonesianya lumayan banyak gitu. Jadi kita termasuk Indonesia termasuk komunitas yang besar kalau di IUJ gitu. Jadi banyak temennya, nggak usah khawatir untuk masalah adaptasi atau ada yang bantu atau enggak. Kita pasti punya senpai, kita biasanya pun punya kohai gitu. Jadi untuk setiap kayak ada acara event kayak buka puasa itu kita pasti ada temennya. Dan untuk yang saat ini kebanyakan sih mahasiswa linkage. Jadi dari 17 ini 8 orang adalah mahasiswa linkage. Jadi linkage ini adalah yang program 1 tahun di Indonesia dan 1 tahun di Jepang. Dan mereka kebetulan bulan ini mau wisuda. Jadi mungkin yang 8 orang ini bulan ini akan kembali ke Indonesia. Jadi tinggal sisa kita bertujuh gitu. Dan untuk linkage ini kebanyakan sih dibiayai oleh beasiswa Bappenas ya. Jadi kebetulan yang linkage ini sebagian besar, bukan sebagian besar sih, hampir semuanya ini adalah
PNS gitu. Jadi PNS yang ikut seleksi beasiswa Bappenas, dan jadi mereka dapat double degree di kampus Indonesia setahun dan setahun di Jepang. Biasanya sih kampus Indonesianya itu kebanyakan dari UI, UGM, dan Brawijaya gitu. Jadi mereka ke sini tinggal di tahun kedua aja. Untuk admission procedure mungkin sama aja sama kayak kampus lain. Semuanya by online, bisa dicek di link yang udah saya cantumkan. Personal statement, research topic. Research topic mungkin nggak harus fix, tapi teman-teman harus udah tahu apa yang mau dilakukan pada saat S2 di sini, S2 atau S3 di sini. Jadi kalau S2-nya sendiri sih, kita master by course ya. Jadi kita kayak ngambil kelas aja kayak S1 gitu. Ada mata kuliah wajib dan ada mata kuliah pilihan. Nah, nanti di akhir tahun ke-1 kita tentukan mau supervisornya siapa yang sejalan dengan research topik kita gitu. Kemudian untuk MBA tambahan selain TOEFL atau IELTS, kita butuh dokumen GMAT gitu. Jadi kalau GMAT itu kalau S1 di Indonesia mungkin kayak tes matematika dasar ditambah tes TOEFL gitu, cuma bahasa Inggris semua. Itu ada sertifikat GMAT namanya. Kemudian untuk beberapa beasiswa itu juga butuh JLPT. Kemudian untuk pengurusan visa, COE-nya sih semuanya dibantu sama kampus. Jadi begitu udah keterima di kampus, semuanya nanti dikirim berkas ke kampus, mereka kirim balik berkas untuk COE yang dibawa ke kedutaan. Untuk tanya lebih lanjut untuk masalah administrasi, mungkin saya juga sudah cantumkan linknya untuk JSIR dan JSIM. Uniqueness-nya apa? Mungkin tadi dilihat di video kalau kita ini sangat multicultural. Justru kita kuliah di Jepang, tapi orang Jepangnya sendiri tuh nggak terlalu banyak. Banyakannya justru dari orang-orang Asia Selatan, Afrika, ASEAN, jadi yang memang emerging countries gitu. Dan sebagian besar memang mereka adalah pegawai pemerintahan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada case study yang menyangkut negara mana gitu masih di Asia, itu bisa langsung kita kayak punya reference di sini karena hampir semua mahasiswa dari negara di Asia itu ada di sini gitu. Kemudian karena kampus kami kecil juga, jadi interaksi antara dosen profesor itu mudah gitu dan nggak sungkan gitu, dan mereka tuh cepat juga. Jadi kalau balas email mungkin dalam hitungan nggak dalam 1 jam juga udah dibalas kalau beliau yang nggak ada kelas gitu. Dan ada career center juga, jadi mereka ini career centernya dari yang saya rasakan tuh mereka itu lebih helpful dibanding kampus center saya mungkin waktu S1. Mungkin pas S1 juga kayak ngasih info-info lowongan kerja itu apa aja, tapi mereka nggak sampai ngecek CV kita. Nah, kalau di career centernya IUJ ini mereka sampai bantu ngecek spelling CV kita gitu. Jadi kayak ini spelling kamu kayak salah deh, mendingan kamu tambahin ini deh, itu sampai ke advice yang seperti itu. Kemudian ada internship opportunity juga on campus. Jadi beberapa kan mahasiswa ada juga yang nggak dapat full scholarship. Kita ada juga kayak kesempatan untuk part time job di sini, misal kayak di library atau jadi TA atau di IT staff gitu. Nah, uniqueness-nya mungkin sama seperti kampus di Niigata Prefecture yang lainnya. Karena kita ini bersalju sangat banyak, di musim salju ini bisa sampai 2 meter, dan kita cuma 15 menit jaraknya ke resort ski, jadi pasti teman-teman akan mendapatkan pengalaman gimana rasanya main ski atau snowboard. Kemudian Students Club Activities-nya, kita sih kalau menurut saya ini sudah mengcover hampir semua hobinya teman-teman. Ada dari olahraga, kemudian English and Japanese Communication Club, musik, fotografi, sama gardening juga. Dan kalau misalkan ada hobi teman-teman yang nggak tercover di sini, itu sangat mungkin teman-teman bikin klub setelah nyampe sini gitu. Jadi kayak klubnya main catur ini tahun lalu nggak ada, baru ada tahun ini diinisiasi sama beberapa orang. Terus ternyata banyak juga peminatnya, nah itu mereka bikin klub baru. Ya, sekilas itu mungkin dari saya. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Santi, luar biasa sekali ya IUJ ini. Saya juga baru tahu ini IUJ, bagaimana kampusnya. Sangat unik ya, dan luar biasa sampai CV-nya dikoreksi ini ya, career center-nya ya. Mantap sekali ini di IUJ. Oke, langsung saja ke pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan, ada beberapa pertanyaan sih. Pertanyaan pertama, maaf Kak Santi izin bertanya, untuk IUJ apa boleh lintas jurusan? Nah, jadi gimana? Lintas jurusan, kebetulan saya background S1 saya teknik industri. Cuma saya lama kerja di bank juga.
Nah, pas saya mau lanjut S2, kayaknya saya nggak balik lagi ke teknik industri deh, karena ilmu manufaktur saya nggak terlalu kepake gitu. Saya mungkin kayaknya minatnya lebih ke business administration. Nah, itu nggak apa-apa, dicantumkan aja di personal statement kan. Misalkan di personal statement kamu tuh buat benang merahnya gitu. Kenapa kamu dari S1 ini kerjanya di sini, terus dari kerja ini kamu pengen ke jurusan apa, ke jurusan S2-nya ini. Disampaikan aja, nggak apa-apa. Maksudnya itu kan misalkan, kalau saya sih, saya di S1 teknik industri itu kan saya juga belajar manajemen sebetulnya. Dan pada saat di manajemen itu ternyata saya menemukan bahwa saya suka mata kuliah ekonomi teknik gitu, financial engineering itu saya suka gitu. Dan itulah kenapa saya jadinya kerja di bank gitu, karena saya suka misal ngitung kayak analisa kelayakan investasi kayak gitu-gitu. Makanya kenapa saya ngambil ke business administration. Sebenarnya kan kalau mau dibilang kok teknik industri jadinya ke bisnis sih kan jauh gitu, tapi selama itu disampaikan dan selama kamu punya reasoning di balik itu, nggak ada masalah dicantumin di personal statement, itu sangat mungkin diterima. So, teman-teman bisa jelaskan nanti pada saat interview atau atau proses seleksinya. Tapi topik risetnya sekarang ke keuangan ya jadinya, bukan ke industri ya? Iya, saya lebih ke stock market sih sekarang topik risetnya kebetulan. Iya, oke. Terima kasih atas pertanyaan Mbak Santi, atas jawabannya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Nur Hikmah ini. Maaf izin bertanya Kak, apakah di IUJ ada master untuk psikologi atau cabangnya? Gimana Mbak Santi? Nggak ada sih. Jadi kita cuma 2 graduate school besar, itu hubungan internasional, ekonomi pembangunan, public policy, bisnis, sama digital transformation. Jadi kalau psikologi mungkin bisa ambil MBA, tapi spesialisasinya ke human resource itu bisa, tapi itu nggak spesifik kamu belajar psikologi gitu. Jadi mungkin bisa cari referensi kampus lain kalau memang mau mendalami khusus di psikologi. Takutnya udah ke sini terus psikologinya nggak banyak gitu. Tapi kalau manajemen yang spesialisasinya human resource itu ada. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Santi. Ada pertanyaan berikutnya nih. Izin bertanya, Kak Santi, apakah ada mahasiswa lulusan bahasa atau sastra yang melanjutkan di IUJ? Ada ya? Teman saya ada. Dia tapi sastra Jepang sih kebetulan. Sastra Jepang sama sastra Inggris, mereka ngambilnya ke international relations sih. Mereka ngambilnya master hubungan internasional. Cuma memang bidang pekerjaannya kalau yang sastra Inggris ini, dia sempat kerja di kayak lembaga riset gitu di Indonesianya. Jadi dia lembaga riset mungkin mengurusi hubungan antara Indonesia dan negara-negara lain, saya kurang paham. Tapi beliau diterima di IUJ dan dapat beasiswa full scholarship dari ADB, ASEAN Development Bank gitu. Jadi kalau misalkan untuk jurusan social science, coba cek ADB, kayaknya itu beasiswanya juga maksudnya banyak untuk social science gitu. Jadi kalau selama ini kan saya lihatnya Jepang banyakannya beasiswanya untuk teknik atau science gitu. Terus kalau yang ilmu-ilmu sosial nih beasiswanya apa gitu. Kalau di sini rata-rata dapatnya Max, ADB, terus saya dapat dari Foundation IUJ-nya, Nakayama. Kemudian ada juga kayak Mitsubishi, banyak beberapa private foundation yang sediakan beasiswa untuk social science gitu. Jadi sangat mungkin jurusan sastra untuk sekolah di sini. Oke, terima kasih Kak Santi. Sebenarnya menarik ya tadi Kak Santi dari foundation ya, itu daftarnya dulu di Indonesia atau pas di Jepang? Saya tuh daftarnya semuanya dibantu sama kampusnya sih, Mas Alfian. Jadi kebetulan IUJ sih saya rasakan helpful ya gitu. Jadi saya tuh sambil kerja sambil apply kampus gitu. Nah terus kalau di aplikasinya IUJ itu pada saat misalkan udah ngisi form aplikasi kampus, dia akan ada pertanyaan apakah untuk pengajuan beasiswa akan diajukan sendiri atau akan dibantu pihak kampus. Nah, saya pilih dibantu pihak kampus, nanti ada form tambahan yang harus saya isi datanya gitu. Nah, nanti mereka akan menominasikan kita ini masuknya ke kita kira-kira masuknya masuk ke requirement beasiswa yang mana gitu. Jadi IUJ sendiri kerjasama sama beberapa foundation. Nah, nanti mereka akan cocokkan profil kita dengan requirement dari foundationnya gitu. Nanti kira-kira masuk kemana, nah nanti mereka kirim aplikasi beasiswanya, kita isi, nah kita seleksi lagi untuk yang beasiswanya ini gitu. Jadi semua dilakukan di Indonesia, tapi di sini juga sangat dimungkinkan untuk cari beasiswa setelah di sini gitu.
Jadi kebetulan kan saya tuh dapat dari private foundation tuh namanya Konosuke Matsushita KMMF, itu udah full scholarship. Nah, tapi karena COVID ini, jadi waktu itu saya harusnya dijadwalkan September udah nyampe Jepang, taunya waktu itu imigrasi itu masih close tuh, bulan September itu. Jadi si Konosuke itu minta saya di bulan September itu udah ada di Jepang. Nah, saya nggak bisa hadir di seremoninya, dan itu di-cancel gitu. Jadi waktu itu udah hampir, wah kayaknya nggak jadi ke Jepang deh kalau nggak dapat beasiswa gitu. Nah, itu dibantu sama pihak kampusnya, di-apply-kan ke jenis beasiswa yang lain. Makanya saya dapatnya dibantu sama private foundation-nya AUJ yang Nakayama gitu. Jadi saya dapat tuition fee-nya dari Nakayama, dan untuk biaya hidupnya dari JASO gitu. Cuma mungkin memang untuk biaya hidup nggak sebesar beasiswa saya yang pertama gitu. Cuma ya karena COVID ini ada banyak yang jadi kendala kita, yaitu masih hal yang bisa disyukuri karena kampusnya masih mau bantu kami. Oke, luar biasa ya ini perjuangannya Kak Santi ya di AUJ ini. Oke, ntar ini ada pertanyaan lagi Kak Santi. Kalau misalnya mahasiswa lulusan D3 bisa lanjut kemana dulu ya? Apa seperti S1 di Indonesia atau bagaimana ya Kak? Ada pengalaman nggak ini atau cerita Kak Santi? Kalau D3, kayaknya sih kalau di AUJ kayaknya minimal harus S1 dulu deh gitu. Mungkin bisa ambil S1 dulu di Indonesia gitu setahun, baru setelah itu bisa apply ke sini. Karena kalau D3 sih kayaknya rekan-rekan saya nggak ada gitu. Jadi takutnya juga dari aplikasi awalnya udah ditolak gitu. Cuma kalau memang mau nyoba ya nggak masalah sih. Cuma sih setahu saya harus ada ini kan apa ijazah S1-nya, lampiran untuk persyaratan pendaftarannya. Oke, terima kasih Kak Santi. Ini ada pertanyaan berikutnya, tapi mungkin sudah terjawab ya. Apakah ada jurusan kesenian atau kelautan di Universitas Jepang, Kak Santi? Atau lebih luas ini ya, berarti nggak cuma AUJ ya? Ada nggak tahu universitas di Jepang yang ada jurusan kesenian atau kelautan, Kak Santi? Kesenian atau kelautan, ada sih kurang tahu sih. Tapi kalau nggak salah dulu ada rekan kelautan sih di Tokyo ya kalau nggak salah. Mungkin di Tokyo ada teknik lautan kali ya, di Tokyo Engineering. Gitu. Kalau di AIJ sih nggak ada. Kalau Niigata lain saya kurang tahu deh. Siap, mungkin nanti bisa follow ya PPI Koda Hokuriku, siapa tahu ada info kan ya. Nah, ini info lebih lanjut tentang kesenian atau kelautan. Oke, terima kasih jawabannya Kak Santi. Mungkin kita lanjut lagi ya ke materi berikutnya aja. Nanti kalau masih ada waktu kita akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Oke, berikutnya kita masuk ke klaster Natural Science ya. Ini akan dipimpin oleh Mbak Nia ya, Mbak Nia dan Mas Aufa. Oke, dipersilakan waktu dan tempat dipersilakan kepada Mbak Nia dan Mas Alwi. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa mengganti background. Tadi prosesor dari komputernya tidak mendukung ternyata. Maaf. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Nia. Ya. Baik, dari pendidikan sendiri kita ada Mas Aufa satu lagi, tapi kita akan presentasikannya dengan terpisah. Jadi mungkin saya dulu ya Mas Aufa ya. Siap, silakan Mbak Nia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam webinar dalam rangka Hokuriku Education Fair yang diselenggarakan oleh PPIJ Korda Hokuriku tahun 2021. Kemudian saya di sini mewakili dari Prefecture Fukui, khususnya dari University of Fukui, akan memperkenalkan tentang University of Fukui itu sendiri, tepatnya dari Fakultas Pendidikan, Science and Mathematics Education. Dan mungkin beberapa potret dari Prefecture Fukui juga. Dan ini sekelas perkenalan, jadi nama saya Cutnia Smawanda, saya berasal dari Aceh, lulusan S1 dari Universitas Syah Kuala, dan saat ini studi di University of Fukui, tepatnya di Science and Mathematics Education. Dan ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman sekilas beberapa potret dari Fukui University dan Prefecture Fukui. Ini adalah Fukui University, kemudian ini Fukui Saman Shinsemi dengan view bunga sakura dan festival lampion.
kemudian ini kegiatan saat musim dingin, ski jam di Katsuyama, dan ini Fukui saat musim gugur. Oke. University of Fukui sebenarnya terdiri dari 3 kampus, jadi ada Bunkyo Campus, ada Matsuoka Campus, dan Suruga Campus. Di masing-masing kampus ini terdapat fakultas yang berbeda. Di Bunkyo Campus ada Education, Engineering, dan Global and Community Studies, sedangkan di Matsuoka Campus itu ada Medical Science. Lalu di Suruga Campus khusus untuk Nuclear Engineering. Siapa saja saat ini mahasiswa Indonesia yang sedang studi di University Fukui? Jadi selain saya, ada satu mahasiswa Indonesia lainnya, yaitu Riko Dwi Permadi. Dia adalah mahasiswa teknik dengan konsentrasi di Advanced Textile Engineering. Dan lalu program-program yang ada di University of Fukui. Yang pertama ada program dalam bahasa Jepang. Jadi ini ada bisa untuk S1, S2, S3, lalu program dalam bahasa Inggris bisa S2 dan S3, kemudian ada research student, ada exchange programs, kemudian ada auditing students, lalu ada juga program dari MEX, teacher training students, dan Japanese study students. Nah, khusus untuk fakultas pendidikan, sebenarnya sama dengan kampus-kampus pada umumnya, jadi ada program S1, di sini disebut Teacher Education Program, kemudian untuk master program ada Graduate School of Education, dan juga ada Professional Graduate School. Nah, untuk master program, University of Fukui menawarkan 4 course. Jadi ada Elementary Education course, kemudian ada Humanities and Social Education, lalu ada Science and Mathematics, dan ada Art and Sports Education. Saya sendiri sekarang studinya di Science and Mathematics. Apa yang kita pelajari di master program Education School ini, khususnya di Science and Mathematics, jadi tentunya kita belajar tentang pendidikan. Jadi ada kelas literasi, ada science education, dan kemudian kita juga mengangkat topik tentang perbandingan sistem pendidikan, karena saya dari Indonesia, jadinya antara sistem pendidikan Indonesia dan sistem pendidikan Jepang. Selain itu, saya juga melakukan penelitian dengan konsentrasi di spektroskopi. Jadi saya juga belajar basic, advanced physics, dengan topik penelitian tentang elemental analysis menggunakan suatu teknik yang disebut laser induced background spectroscopy atau LIBS. Ini beberapa aktivitas dari Science Education Course, dan ini adalah eksperimen dari fisika dasar yang dilakukan oleh mahasiswa dan sensei di sini. Oke, selanjutnya bagaimana proses aplikasi dan proses pendaftarannya. Jadi ada 2 cara umum, yang pertama melalui beasiswa dan melalui jalur reguler. Melalui beasiswa, di sini saya ada membubuhkan beberapa beasiswa yang cukup dikenal, dan saya pikir teman-teman sudah pasti sangat tahu tentang beasiswa-beasiswa ini. Kemudian ada jalur reguler ini adalah jalur mandiri, jadi kita benar dengan biaya sendiri. Tetapi yang ingin saya katakan, teman-teman tidak perlu khawatir, karena sebenarnya di University of Fukui ini juga akan ada beasiswa yang sifatnya private yang dibantu oleh kayak perusahaan ataupun organisasi-organisasi di Jepang. Apa saja beasiswanya itu sangat-sangat banyak untuk beasiswa private ini, lalu juga ada beasiswa dari MEX, kemudian juga nanti bisa ada dukungan finansial dari Universitas of Fukui sendiri untuk mahasiswa-mahasiswa internasional. Dan sekilas tentang MEX Scholarship, jadi untuk teman-teman yang mungkin ada rencana untuk mendaftar MEX Scholarship, saya ingin berbagi tentang beberapa tahapan yang mungkin teman-teman akan experience-kan. Jadi persiapan berkasnya biasanya di Desember, lalu kita mensubmitnya di Januari, kemudian setelah lulus berkas, teman-teman akan interview di Februari, dan kemudian pengumuman oleh kampus, seleksi oleh kampusnya di bulan Maret. Dan kemudian nama kita yang diseleksi oleh kampus akan dikirim ke pemerintah Jepang, dan kemudian pengumuman resmi kita sebagai mahasiswa penerima MEX-nya itu di bulan Juni. Lalu dari bulan Juli sampai September kita akan dibimbing untuk persiapan keberangkatan, kemudian sampai di sini akhir September, kita awal Oktober mulai studi, tetapi dengan status masih research student. Lalu dari Oktober sampai Maret, kita persiapan untuk entrance examination-nya, dan kemudian di akhir Maret kita ujian, dan awal April kita baru dengan status master degree memulai studinya. Kemudian untuk
pertanyaan seperti syaratnya, dokumen, dan bagaimana pendaftarannya, saya akan, karena ini penjelasan yang singkat, saya akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi kedutaan Jepang di Indonesia, dan kemudian juga bisa mengunjungi webpage-nya Max, atau bisa juga melihat di Instagram PPI Jepang. Saya pikir teman-teman dari tim PPIJ juga sangat memberi informasi cukup banyak tentang beasiswa-beasiswa di Jepang. Dan ini beberapa potret dari campus life-nya di University of Fukui. Kemudian ada juga aktivitas yang sifatnya non-akademik, tetapi bersama kampus, kita lakukannya bersama kampus, seperti ada Hinamatsuri, kemudian kampus bekerja sama dengan pemerintah lokal di sini, kita juga kayak dressing up kata, kemudian kita juga ada friendship party dengan mahasiswa internasional lainnya, jadi kita yang di sini juga menampilkan seperti Salmon Dance contohnya. Kemudian aktivitas non-akademik di luar kampus, kita juga berkumpul dengan orang-orang Indonesia di sini, kita juga menyelenggarakan 17-an Agustus, seperti kita perform angklung, kemudian kita juga perform dance Betawi ondel-ondel, kalau di sini yang saya tampilkan fotonya. Kemudian ini beberapa potret yang saya ambil sendiri, yang menunjukkan beberapa sudut dari Fukui University. Baik, sekian dari saya, terima kasih banyak. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Ova untuk perkenalannya. Baik, ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak Nia. Ya. Sekarang saya coba share screen ya. Sudah kelihatan? Mungkin Mbak Nia stop sharing dulu supaya Alfa bisa share. Gimana ya? Di stop sharing dulu. Oke. Sudah? Okay. Layar saya sudah kelihatan sekarang? Sudah? Udah. Oke, siap. Cuma ini yang kelihatan apa ini? Plot-plot ini. Belum ya? Udah ini. Udah ya, maaf ya. Sekarang udah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ucapin terima kasih untuk semua peserta yang atas minatnya untuk ikut di acara hari ini. Pertama saya akan perkenalkan diri. Nama saya Aufa. Ini ada riwayat pendidikan saya asalnya dari Karawang. Terus tahun 2013 itu sempat pertukaran pelajar ke Jepang. 10 hari itu pertama kali ke Jepang. Terus tahun 2018 itu ada kesempatan untuk ikut program double degree antara ITB dan Kanazawa University. Itu kali kedua ke Jepang, dan sekarang saat ini lagi S3 di Kanazawa University, jurusan Sains Komputasi. Sekilas saya jelaskan tentang Kanazawa University, letaknya ada di Prefektur Ishikawa. Itu jaraknya kalau pakai kereta cepat itu sekitaran 2 jam atau 2,5 jam dari Tokyo dan dari Osaka. Kemudian Kanazawa University itu termasuk universitas negeri, dan dari Center for World University Ranking itu peringkat 20 besar di Jepang. Kemudian untuk lokasi kampusnya ada 3, yaitu kampus utamanya di Kakuma, dan kampus lainnya ada di Takaramachi dan Suruma. Yang Kakuma ini ada banyak jurusan S1, S2, di antaranya Sains dan Engineering. Kalau di Takaramachi itu lebih fokus di Fakultas Kesehatan. Hari ini saya akan coba sharing tentang khususnya di bidang sains di Kanazawa University. Sebenarnya ada juga kampus lain di Ishikawa yang bidang sains, itu namanya Japan Advanced Institute of Science and Technology. Nanti teman-teman juga bisa lihat informasinya.
Saya coba sekilas jelaskan untuk ini sekolah pasca sarjana untuk S2 dan S3, namanya Graduate School of Natural Science and Technology. Dan untuk bidang sains, nama divisinya adalah Division of Mathematical and Physical Science. Jadi ada 3 program studi di divisi ini, yaitu ada matematik, fisika, sama sains komputasi. Nah, di program studi fisikanya ada bidang teori dan eksperimen, dan di sains komputasinya ada komputasi matematik dan komputasi eksperimen. Kemudian mahasiswa aktif saat ini di Division of Mathematical and Physical Science itu totalnya ada 31 orang, dari master dan dari doktoral, dan ada 2 orang lagi postdoc, begitu. Dan ada juga namanya program double degree seperti yang saya ikut. Jadi lumayan banyak, dan mungkin paling banyak di sini kelihatannya di komputasi eksperimen. Sementara kalau di fisikanya masih sedikit, totalnya mungkin ada 5 orang. Kalau di matematik, sepengetahuan saya itu belum ada, tapi di komputasi matematik banyak. Kemudian untuk jalur masuknya, ini ada beberapa. Yang pertama itu program GHR namanya, singkatannya. Itu bisa daftar untuk program master dan program doktor. Kemudian, dan ini program GHR adalah beasiswa Max. Kemudian program yang kedua namanya IIESD, itu khusus program doktor. Bedanya apa sama program GHR itu? Kalau program GHR ini khusus untuk divisi Mathematical and Physical Science. Kalau yang IIESD ini programnya untuk bidang sains dan bidang engineering, seperti, maaf, beda programnya sama Kang Hari ya. Jadi oke, lanjut. Yang program berikutnya ada DDP. DDP ini adalah kerjasama antara Kanazawa University dan saat ini ada 3 universitas, yaitu ITB, UGM, dan satu lagi universitas di Thailand. Dan DDP ini programnya untuk master dan doktoral. Untuk DDP bisa dapat beasiswanya, namanya beasiswa JASO. Kemudian program berikutnya ada KU Dikti. KU Dikti ini adalah kerjasama antara Kanazawa University dan pemerintah Indonesia. Mungkin ini khususnya untuk yang sudah menjadi PNS, yang jadi dosen ya kebanyakan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir juga ada beberapa mahasiswa di Kanazawa University yang bidang sains. Itu mereka tanpa beasiswa, dan di sini masih bisa diterima. Jadi untuk master dan doktoral ada yang tanpa beasiswa. Kalau untuk yang mandiri ini sebenarnya banyak bantuan finansialnya. Di antaranya ada bisa dari foundation atau yayasan, dari kampus juga bisa ada beasiswanya. Terus bisa juga mengajukan bebas UKT, uang kuliah, dan bisa juga kita daftar sebagai research assistant. Research assistant ini berarti bantu-bantu di lab dan ibaratnya dibayar begitu. Berikutnya saya coba kasih tips untuk teman-teman. Saya tadi sempat sekilas baca dari pertanyaan di chat. Jadi tips yang pertama, lakukan riset mendalam dari website universitas yang dituju dan dari senior. Kenapa? Soalnya dari website universitas itu informasinya pasti valid. Jadi kita bisa percaya sama informasi di website. Nah, berikutnya kenapa dari senior? Karena kadang
ada informasi yang tidak ada di website, dan sebenarnya itu bisa kita dapat dari senior. Misalnya kita bingung milih jurusan atau milih lab, sementara di jurusan itu atau di lab itu sudah ada senior. Nah, kita bisa tanya-tanya ke senior itu. Misalkan mau tanya tentang gimana sih di lab itu, risetnya tentang apa, itu bisa. Dan itu sangat membantu. Kemudian tips yang kedua, untuk pendaftaran, baca guideline dengan teliti. Kenapa? Soalnya informasinya lengkap di guideline. Jadi jangan sampai ada yang kelewat gitu. Kemudian yang ketiga, itu jangan ragu untuk kontak admission office dan calon supervisor. Kenapa? Soalnya ketika pertama kali kita mau coba apply ke kampus, itu pasti pertama kita kirim email ke dua ini, admission office dan calon supervisor. Nah, pokoknya kita email aja, kirim email terus sampai kita yakin gitu sama, misalkan berkas kita lengkap, terus topik kita udah cukup bagus untuk daftar beasiswa gitu. Itu tips yang ketiga. Kemudian tips yang keempat itu perhatikan deadline, atur strategi supaya semua berkas bisa selesai tepat waktu. Nah, ini maksudnya apa? Misalnya pendaftaran itu kalau di Kanazawa University program GHR itu sekitaran akhir Desember, dan selesainya di akhir Januari. Itu cuma ada waktu 1 bulan, dan banyak yang harus disiapin. Jadi apa yang harus dilakukan duluan, apa yang bisa belakangan, nah itu harus bisa atur strategi biar bisa tepat waktu. Kemudian ini yang terakhir, ya kita juga bisa, mumpung di Jepang, kita manfaatkan juga untuk belajar budaya, belajar bahasa Jepang, ya kita juga bisa jalan-jalan, dan bisa ikut berbagai event. Berikutnya, ini beberapa foto kegiatan saya selama di sini, mulai dari welcoming party sama PPI Ishikawa, kemudian ada acara Hanami juga, terus banyak temannya juga untuk olahraga dan kesenian, ada angklung di sini. Terus kalau waktu wisuda juga kita biasanya ngerayain sebagai apresiasi karena sudah menyelesaikan studi di Kanazawa University. Sekian sharing dari saya. Ini ada link yang mungkin berguna untuk teman-teman, bisa langsung dicek di link ini, itu informasinya lengkap. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Nia dan Bro Aufa ya ini atas sharing materinya, luar biasa sekali. Ini tadi ada yang nanya ya tentang materi apakah akan di-share atau enggak ya. Insya Allah nanti kita share ya materinya. Nah, tapi ini saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk isi kuesioner, karena nanti dengan kuesioner itu teman-teman akan mendaftarkan email ya. Maksudnya email teman-teman akan masuk. Nah, nanti akan kita balas itu, akan kita kirim lewat email PowerPoint atau materi ya dari para pembicara. Karena tadi ada link-link yang penting ya untuk dicatat kira-kira nanti. Nah, mungkin bisa berfungsi nanti ya PowerPoint-nya itu. Mungkin dalam PDF nanti ya, karena lumayan besar kalau dalam PowerPoint. Insya Allah nanti kita kirimkan. Oke, kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Yang pertama, izin bertanya Kak, saya dari Prodi Pendidikan Kimia S1 dan ingin melanjutkan S2 di Jepang. Kira-kira universitas mana yang bisa saya tuju untuk melanjutkan studi saya tersebut? Nah, ini mungkin Kak Nia ya bisa menjawab ini gimana? Kira-kira. Baik, terima kasih Mas Alfi. Ini pertanyaan dari Putri Alivia ya. Jadi untuk Putri, universitas mana yang bisa dituju, bisa menuju ke Universitas Fukui. Karena di sini ada pendidikan kimia juga yang tergabung dalam Fakultas Pendidikan. Kemudian sebenarnya di Korda Hokuriku juga banyak
universitas yang lainnya, tetapi karena saya dari Universitas of Fukui, saya bisa memberi informasi terkait dengan University of Fukui itu sendiri. Jadi itu dari saya, Mas Alfi. Oke, terima kasih Kak Nia. Apa sudah ini atau nanti kita lanjut lagi ya? Kalau misalnya masih ada pertanyaan, mungkin Putri Alivia bisa chat kita lagi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Maaf, apakah untuk program studi psikologi dan agama ada atau tidak ya? Nah, ini bagaimana Kak Nia atau Ova yang bisa jawab? Ya, kalau di Universitas of Fukui, psikolog mungkin ada di Matsuoka Campus. Jadi di sana memang khusus sains tentang kesehatan. Tetapi kalau di Bunkyo Campus tidak ada. Kemudian kalau tentang agama, saya pikir ini kalau agama agak umum ya, spesifiknya juga apa. Dan menurut saya jarang mendengar ada prodi tentang agama di Jepang. Dari teman-teman juga yang menempuh studi di Jepang, kayaknya belum pernah ada berbagi cerita tentang melanjutkan studi di Jepang. Tetapi mungkin ada ini ya, ada mungkin saja ada, tetapi setahu saya tidak ada. Jadi untuk psikolog di University of Fukui ada, khususnya di Matsuoka Campus. Ya, mungkin selanjutnya ada tambahan dari Mas Ova, silakan. Untuk yang psikologi dan jurusan agama, sebenarnya saya kurang tahu juga di Kanazawa University ada atau enggak. Yang saya tahu itu ada di jurusan hukum, ada yang di human study, dan ada di Japanese study. Itu ada bahasa Indonesia di Kanazawa University. Kalau untuk psikologi dan agama, saya kurang tahu. Terima kasih. Oke, terima kasih pendapatnya dan Ova. Jadi kalau mau lanjut ke psikolog atau psikolog ya berarti ya bisa ke Fukui atau Kanazawa mungkin juga ada psikolog. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk Universitas Fukui, bolehkah dijelaskan dari masing-masing program studinya di Fukui ini, berarti ke Kak Nia ya? Terima kasih pertanyaannya Jumi Alamsyah. Sebenarnya saya ingin menjelaskan lebih detail, cuma karena memang waktunya tidak begitu cukup ya. Jadi untuk prodi, jadi secara umum untuk fakultas seperti yang saya sampaikan tadi, ini mungkin nggak bisa saya tampilkan lagi slide-nya ya. Jadi pertama ada 3 di Universitas Fukui, khususnya di Bunkyo Campus itu ada teknik, kemudian ada pendidikan, dan ada global relationship gitu. Kemudian untuk di pendidikan sendiri itu terliput semua ilmu sains. Jadi kimia, teman-teman yang lulus S1 kimia, fisika, biologi, matematika bisa melanjutkan di Fakultas Pendidikan di Bunkyo Campus. Kemudian untuk teknik juga sangat banyak sebenarnya, saya juga nggak ingat semua apa saja. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut, saya sarankan untuk mengakses ketik di internet saja University of Fukui. Saya pikir di sana juga ada informasi lengkap, ada program studi apa saja yang ditawarkan oleh Fukui University gitu. Jadi secara detail mungkin saya bisa menjelaskan untuk khusus Fakultas Pendidikan, dan kemudian di Fakultas Pendidikan tadi seperti saya sampaikan ada 4 course yang ditawarkan. Salah satunya yang saat ini saya studi adalah di bidang Science and Mathematics. Begitu. Oke, terima kasih Kak Nia atas jawabannya. Nah, ini kita masih ada waktu, kita lanjutkan lagi ya. Izin bertanya nih dari Yogi Haryono. Saya lihat kakak-kakak di sini tuh S1-nya fisika dan lanjut S2 atau S3-nya lintas jurusan. Nah, bisa lintas jurusannya ke jurusan apa aja ya kira-kira? Kemudian karena kebetulan saya fisika, kedua untuk jurusan material science di daerah Hokuriku ada di universitas apa saja? Dan kampus mana yang ada beasiswa Indonesia program Master Material Science? Kemudian untuk program master apakah ada ujian tulis atau wawancara? Nah, mungkin Bro Aufa bisa menjawab. Silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk yang pertama, pertanyaannya itu lintas jurusan ya dari fisika ke jurusan yang lain. Nah, sebenarnya gini, yang penting itu topik risetnya ada
keterkaitan atau ada minat. Jadi misalnya dari jurusan fisika, terus topik risetnya misalnya ternyata ada di lab lain, ada di lab engineering. Nah, itu kita bisa coba daftar ke situ, asalkan supervisornya mengizinkan, menyetujui. Jadi itu yang paling pentingnya. Jadi gimana caranya kita menjelaskan ke supervisornya, kita minat di sini, dan kita bisa jujur aja, kita dari jurusan apa, asalnya kita belum tahu tentang ini, tapi kita tertarik gitu. Nah, mungkin nanti dilihat respon dari supervisornya bagaimana, mengizinkan atau enggak. Kemudian yang kedua, jurusan Material Science di Kanazawa University, kalau nggak salah ada yang Material Science, tapi bukan masuk di divisi Mathematics and Physical Science ya. Kalau yang di Material Science itu ada yang di Engineering, ada juga yang di Computational Experiment juga bisa, tergantung topik risetnya apa gitu. Yang ketiga, untuk masuk program master, adakah ujian tulis atau wawancara? Ujian tulis itu biasanya dari supervisornya, bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Mungkin kalau supervisornya mau ibaratnya background check, itu kita bisa dikasih ujian tulis dulu. Jadi kalau yang mungkin beda jurusan, kita bisa mungkin supervisornya mau ngetes kira-kira tahu nggak tentang topik ini gitu. Cuma sekitar itu aja. Nah, kalau untuk ujian wawancaranya itu ada setelah berkas, nanti ada wawancara untuk beasiswa. Jadi ada wawancara beasiswa, dan sebelum berkas itu biasanya ada wawancara juga sama supervisornya masing-masing. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro Aufa atas jawabannya. Ini kita lanjut aja ya ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Kak Curnia dari Arfian Putra ini. Dia bertanya apakah ada mahasiswa Indonesia yang studi di program Master Japanese di Fukui Daigaku? Ya, saat ini tidak ada mahasiswa Indonesia ya. Tidak ada untuk saat ini. Tapi biasanya, tapi sebelumnya setahu saya belum ada. Mungkin boleh dicoba Arfian Putra Dardana. Oke, terima kasih ya. Kalau di Kanazawa ada ini Master Japanese Studies. Nanti mungkin bisa hubungi Bro Aufa ya, atau nanti bisa ke TPI Kode Hokuriku, nanti mungkin bisa disambungkan ke yang studi Master Japanese di Kanazawa Daigaku. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Ahda Sabila Halim. Izin bertanya, untuk mahasiswa lulusan D4, apakah acceptable untuk melanjutkan master degree di Jepang? Nah, ini gimana? Ada pengalaman dari Kak Nia ataupun Bro Aufa? Kalau lulusan D4, saya kurang tahu juga secara pribadi, tapi mungkin itu akan tergantung dengan universitas apa, dan kemudian persyaratan spesifiknya apa. Jadi saran saya, kalau misalnya mau lanjutnya di universitas apa, silahkan dicari informasi sedetailnya, atau mungkin bisa seperti tadi banyak teman-teman yang juga menjelaskan step per step ini bagaimana kita mendaftar ke setiap universitas, bisa menghubungi senseinya, kemudian menyampaikan background-nya, bisa juga berkonsultasi tentang ini, masalah degree ini gitu. Jadi itu yang bisa saya katakan, Mas. Kalau Aufa sendiri ada cerita D4? Kalau pengalaman realnya belum ada ya saya. Cuma kalau misalnya dilihat di guideline pendaftaran, itu salah satu persyaratan kan akademik ya, persyaratan akademik. Nah di situ coba dibaca lagi dengan teliti. Tapi secara garis besar, misalnya mau yang daftar master itu tulisannya adalah
misalnya lulus atau akan lulus. Kalau misalnya untuk periode Oktober, berarti harus sudah lulus September 1 bulan sebelumnya begitu. Nah, terus ada juga poinnya menyelesaikan 16 tahun kurikulum 16 tahun di luar negeri. Nah, itu mungkin nggak disebutin apakah harus S1 atau D4. Mungkin bisa langsung ditanyakan ke admission office dari universitasnya gitu. Tapi secara garis besar intinya misalnya udah selesai 16 tahun pendidikan begitu. Ya, oke. Terima kasih atas jawabannya. Ya, memang benar sih. Waktu daftar itu kita kasih histori ya. Sudah berapa tahun belajar di Indonesia ya, maksudnya SD, SMP, SMA-nya itu. Karena sama S1 ya berarti. Karena waktu itu juga ada cerita. Jadi ada yang tidak lolos beasiswa Max itu gara-gara studinya belum cukup. Jadi masa studinya entah terlalu cepat atau gimana ya maksudnya. Jadi itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga buat teman-teman yang ikut akselerasi gitu ya, mungkin ada kan ya kalau SMA, SMP akselerasi di Indonesia. Itu bisa jadi pertimbangan juga karena memang di Jepang strict ya kalau masalah waktu. Oke. Itu salah satu tips juga. Boleh izin? Oh ya, silakan, Mbak MC. Ya, sorry ikut gabung nih jadinya. Oh ya, untuk D4 bisa dong. Saya lulusan D4 dan saya langsung S2 di sini dan sekarang lagi kerja di Jepang. So, ayo datang ke Hokuriku. Nah, mungkin bisa sharing ini, Mbak Selvi. Nah, pas banget kan D4. Gimana dulu prosesnya? Kita masih punya waktu ini, sekitar 7 menit lah. Oke, mungkin singkat aja kali ya. Iya, singkat aja mungkin. Saya memang bukan apply beasiswa yang max gitu ya. Jadi saya apply beasiswa dari prefectural. Kalau saya kan kuliahnya di Toyama, jadi Toyama Prefectural Scholarship gitu. Jadi boleh sih D4. Pokoknya kayak yang dibilang tadi, kuliahnya waktu kuliahnya itu sudah memenuhi syarat. Kan ada historinya berapa tahun gitu. Kan kalau D4 4 tahun sama dong kayak S1. Jadi bisa aja. Saya contohnya. Ya, jadi bisa ya jawabannya. Oke, ini tadi ada yang bertanya juga, kuesionernya tuh yang mana ya? Mungkin Mbak MC bisa sharing lagi kuesionernya yang mana ya? Ini nanti di kolom chat teman-teman bisa akses kuesionernya. Ini akan di-share oleh Mbak Selvi ya nanti. Nah, jadi itu nanti sebagai syarat ya, maksudnya nanti teman-teman bisa dapat e-sertifikat dan juga kami akan kirimkan materi tadi yang isinya banyak link ya, yang dari masing-masing kampus tadi untuk melihat info detail tentang jurusan, kemudian beasiswa, dan mungkin admission-nya juga ya, sekalian biasanya ada di website masing-masing kampus. Jadi untuk menutup sesi postgraduate session di breakout room kali ini, saya akan ambil kesimpulannya dari yang poin-poin penting ya dari pertanyaan teman-teman tadi. Nah, jadi yang pertama itu untuk mendaftar atau mau lanjutkan S2 studi di luar negeri atau di Jepang ya khususnya di Kanazawa atau di Hokuriku area ini, teman-teman jangan takut ya, maksudnya dengan culture shock atau seperti apa, karena di Hokuriku lumayan banyak ya tadi, udah beberapa mahasiswa Indonesia terutama. Jadi jangan takut untuk culture shock, kita di sini siap untuk membantu teman-teman karena alhamdulillah banyak lah di Hokuriku ini teman-teman Indonesianya. Kemudian untuk beasiswa admission, teman-teman jangan takut untuk mendaftar dan mencoba, walaupun sebelumnya belum ada program beasiswa ya atau kerjasama dari universitas di Indonesia dengan universitas di Hokuriku ya di Jepang. Jadi coba aja teman-teman daftar. Mungkin memang ada 2 ya jalurnya, yang langsung dari profesor atau langsung dari
memberi beasiswanya. Jadi daftarnya bisa lewat profesor ataupun langsung beasiswa foundation-nya. Seperti Inpex tadi ya, jadi kalau Inpex kan bisa lewat foundation-nya, baru nanti teman-teman bisa dapat beasiswanya. Cuman di sini intinya, jika teman-teman riset proposalnya sudah cocok dengan profesornya, kemungkinan besar akan diterima atau dicarikan beasiswa itu juga lebih besar. Jadi walaupun teman-teman sebelumnya studinya tidak linear dengan studi yang akan dilanjutkan di S2 atau S3 seperti Mbak Santi, kemudian seperti Mbak Aufa, dan teman-teman yang lain tadi kan kebanyakan banyak yang lintas jurusan. Tapi jika teman-teman punya tekad dan passion terhadap riset dan topik yang akan dikerjakan di S2 nanti, atau di postgraduate nanti, S2 atau S3, soal teman-teman akan menemukan jalannya, dan profesor itu jika oke dengan riset proposalnya, maka beasiswa juga akan ada lah banyak jalan untuk beasiswa di Jepang ini. Walaupun tidak full, mungkin bisa dapat setengah dari beasiswa atau setengah dari foundation. Nah, itu juga bisa seperti Mbak Santi tadi ya, luar biasa ini perjuangannya. Oke. Atau mungkin dari private student juga, private foundation. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaannya belum terjawab, saya selaku perwakilan dari moderator dan panitia mohon maaf bila ada salah. Dan jika ada yang belum terjawab, silakan follow sosial media kami di ppi.korda.hokuriku, atau bisa juga ke PPI Ishikawa, PPI Niigata, PPI Fukui, dan PPI PPI Fukui, Niigata, dan Toyama ya. Fukui, Niigata, Ishikawa, dan Toyama. Dan Hokuriku lah pokoknya. Oke, kita akan tunggu teman-teman di Hokuriku. Ini beberapa masih 2 tahun, 3 tahun di sini ya. Insya Allah kita akan ketemu di sinilah nanti kalau teman-teman lolos dengan admission-nya. Oke, sukses dan semoga beruntung dengan admission-nya dan perjuangan mendapatkan beasiswa dan studi lanjutnya. Untuk teman-teman sekalian, terima kasih dan ditunggu ya di room utama. Sampai jumpa lagi.